Sobat Kontan, saat ini saya berada di rumah produksi Kaya Hutan, tempat di mana tangan-tangan terampil membuat karya seni keramik yang tidak hanya mempunyai nilai fungsi, tetapi juga mempunyai nilai estetika. Hauru Nisa Perwitasari, yang akrab disapa Nisa, adalah seorang lulusan Teknologi Industri Institut Pertanian Bogor. Sebelum membuka usaha, Nisa bekerja di perusahaan konsultan IT software. Tepat sebelum masa pandemi COVID, Nisa memutuskan resign dan fokus membuka usaha bisnis jual beli tanaman. Setelah 1 tahun berkecimpung dalam bisnis tanaman dan pot, membawa Nisa untuk berkecimpung lebih dalam hingga akhirnya, ia memutuskan untuk membuka usaha tembikar Kaya Hutan. Berikut ini, cerita Nisa jatuh bangun, membangun bisnisnya. Awal tahun 2020 kalau nggak salah ya. Nah itu tuh mulai corona. Pada saat itu saya tertarik dengan bisnis tanaman dan pot tanaman. Tahun 2021 ya, kita udah merasa rumah kita itu kayak kebun. Jadi di depan itu banyak banget pot-pot berserakan, bahkan kita tuh mau masuk aja tuh susah gitu kan. Terus ya udah apa gimana ya, kita bikin workshop aja. Dari sisa resign saya dan tabungan, kita bisa membangun workshop kecil-kecilan gitu. Awalnya tuh nggak sekompleks ini sih, karena semakin berkembang ya dari tahun 2021 sampai sekarang 2025. Awal-awal pas kita buka di garasi kita ya, itu kita modal dari 150.000 bisa jadi 3 juta per bulan gitu. Itu tahun 2020-an, 2021 lah. Sekarang sih bisa touchdown kalau peak season tuh 50-100 lah. Itemnya itu kita untuk paling banyak itu yang souvenir, harga B2B 30.000 sampai 500.000 juga ada gitu. Yang untuk yang custom, biasanya custom rustic itu biasanya agak mahal dan ukurannya juga besar gitu. Jujur saya dari tahun 2020 yang awal saya usaha sampai tahun 2023 pertengahan itu kita tidak didampingi sama siapapun dan kita tuh bingung gitu kan. Ini gimana ya, kan kayak orang buta ya, karena kita nggak pandai berbisnis, kita orang awam lah istilahnya gitu kan, tapi udah ada modal yang banyak gitu untuk membuat bisnis ini. Nah kita tuh perlu guidance sebenarnya. Nah pada saat itu saya cari-cari di internet gitu, gimana sih orang-orang tuh pebisnis itu tuh bisa maju gimana. Oh ternyata ikut-ikut pelatihan dan sebagainya. Terus saya menemukan komunitas yang pertama itu Growpreneur. Nah dari Growpreneur itu kita kan daftar terus masuk menjadi binaan. Nah kemudian dari situ terbukalah informasi segala macam sampai menemukan rumah BUMN BRI yang itu sangat-sangat membantu kami. Jakarta ini mempunyai tugas bagaimana melakukan pemberdayaan terkait dengan UMKM. Di rumah BUMN ini ya tentunya bagaimana untuk mengupgrade UMKM ini diperlukannya pelatihan-pelatihan gitu ya. Pelatihan ini ada pelatihan keuangan, literasi keuangan, ada pelatihan SDM, pelatihan terkait dengan produksi sampai dengan business matching. Jadi salah satu syaratnya kalau kami buat event-event seperti kemarin lah, Brilliant Export misalnya, yaitu salah satunya memang UMKM ini sudah mengikuti BRI Inkubator itu. Artinya mereka juga sudah melalui seleksi-seleksi dan melalui pelatihan-pelatihan yang tentunya ini akan menjadi peluang besar buat UMKM, bagaimana UMKM bisa ketemu dengan buyer-buyer yang tidak hanya dari lokal tapi dari internasional. Kita beberapa kali ikut bisnis matching ke Jepang, ke Amerika dan Kanada juga.
itu ternyata ada insight juga ya. Mereka tertarik dengan produk kita dan sudah sampai mengirimkan quotation untuk produk-produk yang mereka minati. Semoga nanti terfollow up ya, bakal ekspor beneran.